Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita masih membahas soal kiriman dari sahabat excellent ya, yang telah mengirimkannya melalui via WA, yaitu tentang fisika, yaitu tentang bagaimana cara menghitung besarnya momen gaya total. Oke, kita langsung perhatikan di sini ada sebuah batang ya, yang dimana masanya sini kita abaikan. Nah, di sini ada bekerja 3 gaya ya. Jadi katanya momen gaya total jika tongkat diputar dengan poros di titik C. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumus momen gayanya, kalian harus buat arahnya terlebih dahulu. Oke, arahnya kita gunakan yang positifnya searah jarum jam, yang negatifnya berlawanan arah jarum jam ya. Ingat, tidak ada masalah untuk penggunaan tanda ini hanya suatu perjanjian saja. Kalaupun kalian ingin menggunakan yang negatif itu searah jarum jam atau yang positif itu berlawanan untuk arah jarum jam, tidak ada masalah ya. Oke, kalau untuk kita gunakan yang positif yang searah jarum jam dan negatifnya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, karena di sini porosnya ada di titik C, berarti kita arahkan semua gaya ke titik C. Kita mulai dari F1, kita arahkan ya F1-nya ke titik C. Kita lihat searah jarum jam berarti dia positif. F2 ya, oke, F2 kita arahkan lagi ke titik C, berlawanan arah jarum jam berarti dia negatif. Titik D ya, gaya yang ketiga, kita arahkan lagi ke titik C, kita perhatikan searah jarum jam berarti tandanya positif. Oke, nah sekarang kita hitung besar momen gaya totalnya. Nah, momen gaya total kita bisa langsung di sini ya. Kita bisa hitung untuk momen gaya pada gaya yang pertama. Karena tandanya positif berarti positif ya. Kemudian momen gaya untuk gaya yang kedua tadi tandanya negatif berarti kita tulis kurang tahu yang kedua. Untuk yang ketiga tadi kita dapatkan tandanya positif berarti positif tahu yang ketiga. Jadi kita bisa langsung masukkan. Oke, untuk poros ingat karena dia sebagai poros jadi tidak usah kita masukkan karena nanti hasilnya pasti akan 0 juga ya. Oke, untuk tahu 1 kita gunakan rumusnya F1 R1. Nah, kalau tidak ada sudut ya kalian cukup tulis ada ya, maksudnya sudutnya 90. Maksudnya karena sudutnya 90 ya tidak usah kita tuliskan karena kita tahu sin 90 itu 1. Jadi cukup tuliskan F1 kali R1 dikurangkan dengan tahu yang kedua juga tegak lurus ya. Jadi F2 langsung ya, F2 kali R2. Kita tambahkan dengan tahu 3 ini membentuk sudut. Jadi kita tuliskan F3 kali R3 dikalikan dengan sin alfa ya. Oke, kita masukkan F1-nya 10 Newton, R1-nya berapa? Nah, R1 berarti jarak dari gaya yang pertama ke porosnya. Berapa jaraknya? Berarti 20 tambah 10 berarti 30 ya. Karena satuannya cm, 30 kita bagi 100 dapatnya 0,3. Kita kurangkan dengan F2-nya adalah 10. R2 berarti jarak F2 itu kan di titik B ya, jarak titik B ke titik C. Ingat C ini sebagai porosnya. Jadi patokan kita selalu di poros. B ke titik C itu 10 cm. 10 cm kalau kita jadikan meter bagi 100 berarti 0,1. Kita tambahkan dengan F3-nya itu adalah 10 Newton. R3 berarti jarak titik D ke porosnya ke titik C itu 20 cm. Kita bagi 100 berarti 0,2 sin. Nah, kita masukkan karena dia bentuk sudut 30 derajat. 10 dikali 0,3 itu adalah 3. 10 kali 0,1 itu adalah 1. Kita tambahkan dengan 10 dikali 0,2 itu kan hasilnya 2 ya. Sedangkan sin 30 itu kan nilainya setengah. Maka kita dapatkan 3, kita kurangkan dengan 1, kita tambahkan 2 kali setengah itu kan 1. Samin 1 kalau kita tambah 1 kan habis ya. Berarti kita dapatkan 3 apa? 3 Newton. Nah, jadi kita dapatkan atau boleh kita tuliskan positif gitu ya, biar kelihatan tandanya positif 3 Newton. Artinya momen gaya total yang bekerja pada tongkat ya dengan poros di titik C itu adalah sebesar 3 Newton searah jarum jam. Nah, karena tandanya positif. Kalau negatif berarti 3 Newton berlawanan arah jarum jam. Kalau kita mendapatkan tandanya negatif ya, ingat tandanya hanya menunjukkan arah rotasinya, bukan menunjukkan nilainya. Oke, sahabat excellent, semoga paham ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.